Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem Betsem Hamasya. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita bicarakan hari ini berjudul Sepenuhnya untuk Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menginginkan diri saudara dan saya seutuhnya, sepenuhnya? Dengan kata lain, tidak boleh kita menyembunyikan atau hanya memberikan kepada Allah sebagian. Bahkan setitik pun kita tidak bisa berikan kepada dunia, lalu yang lainnya kepada Tuhan. Tidak. Tuhan mau sepenuh hidupmu, seluruh hidupmu. Ada orang yang merasa setelah memberi perpuluhan 10%, dia merasa bahwa dia sudah memberi hidupnya. Padahal itu keliru sama sekali, saudara. Tuhan mau 100%. 100% hidupmu. Dia ingin meraup seluruh hidupmu. Dia tidak ingin sedikit pun hidupmu untuk dunia ini. Dialah yang sangat-sangat cemburu. Oleh sebab itu, pastikan bahwa engkau menyerahkan seluruh hidupmu dan tidak hanya sebagian. Lukas 14 ayat 33, terjemahan baru maksud saya, narasinya berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya, saudara, Tuhan mau di hati kita hanya Tuhan. Segala yang kita miliki hanyalah Tuhan. Kita tidak dikuasai benda-benda apapun di bumi ini. Kita tidak dikuasai oleh barang-barang yang real maupun barang-barang yang unreal, saudara. Kita tidak dikuasai oleh itu. Kita hanya dikuasai oleh satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki emas, memiliki tabungan, memiliki apartemen, memiliki jabatan, memiliki nama baik, tapi itu semua tidak menguasai kita. Tidak kita rindukan. Kita merasa tidak ada pun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau tidak ada Tuhan, itu yang masalah. Tahapan itu harus sampai ke sana. Sementara dalam terjemahan TSI dikatakan ayat yang sama, begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku di sini mengarah kepada Yesus Kristus, maka kamu bukan pengikutku. Tuh, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang hatinya tertuju kepada harta duniawi. Tuhan mau melalui ayat ini hati kita tertuju kepada harta kekal, harta surgawi. Kita tidak hanya terfokus kepada dunia hari ini, tetapi kita juga harus terfokus kepada dunia akan datang. Kita tidak hanya membangun hidup di dunia hari ini, tetapi kita juga membangun kehidupan rohani kita di dunia yang akan datang, di kerajaan surga, di langit baru, bumi baru. Karena kalau kita hanya membangun kehidupan ini hanya di dunia ini, kita akan kecewa. Karena dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal.
Dan apapun yang kita peroleh di dunia ini pasti kita tinggalkan. Dia tidak dibawa atau terbawa kepada kekekalan. Tidak. Semua yang kita peroleh di bumi ini harus tinggal di bumi ini. Karena itu milik bumi. Tidak bisa pergi kemana-mana keluar bumi. Dia harus di bumi ini. Itu sebabnya kalau saudara membangun kehidupan hanya untuk tujuan dunia ini, saudara rugi. Saudara akan menyesal. Karena ternyata di kekekalan itu semua tidak mendapatkan nilai apapun. Karena di kekekalan yang mendapatkan nilai adalah keyakinan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang namanya percaya, saudara melakukan apa yang saudara percayai. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, berarti saudara harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara harus menjadi serupa seperti Kristus. Kristus merindukan kehendak Bapanya, kita pun harus merindukan kehendak Bapa kita. Makanan sehari-hari Yesus kata adalah kehendak Bapanya. Firman, melakukan firman. Maka makanan kita sehari-hari pun haruslah melakukan firman. Sama, saudara. Oleh sebab itu, yakinkan, pastikan, fokuskan diri saudara untuk hanya melepaskan segala sesuatu yang kau miliki di bumi ini. Kau punya, tapi sepertinya kau merasa nggak punya itu. Satu-satunya yang kau miliki hanya Yesus Kristus Tuhan sebagai harta kekalmu di bumi. Dan di kerajaan surga tentunya, saudara. Itu sebabnya keterikatan akan dosa lepaskan. Keterikatan akan barang-barang bermerek, barang-barang branded, lepaskan dirimu daripada itu. Keterikatanmu untuk dihargai, dianggap hebat, saudara harus dapat melepaskan dari itu semua. Jangan lagi merindukan selain Tuhan. Rindukanlah kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau, saudara. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Selamat berjuang untuk terus mengasihi Tuhan. Amin.